Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Mariana. Ya, gimana nih kabarnya Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Luar biasa baik, alhamdulillah. Bu Dwi akan melakukan praktik pembelajaran ya? Iya betul, insya Allah dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat. Nah, nanti ketika melakukan praktik, saya izin menjadi observer Bu ya. Oke, silakan. Iya. Bu, sebelum nanti saya menjadi observer, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Bu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran yang akan dilakukan nih Bu. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Oke, untuk nanti ketika observasi kebetulan materinya itu lagi matriks, matriks ya. Matriks di mana nanti pas observasi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan konsep matriks ya, konsep klasik dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah melakukan diskusi kelompok dengan sesama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan materi matriks dan matriks sendiri setelah mendengarkan pemaparan materi dari saya dengan baik. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya, terkait dengan matriks ya. Nah Bu Dwi, untuk area pengembangannya sendiri, ini kan kita akan observasi terkait pembelajaran diferensiasi dan ITC ya Bu ya. Kalau untuk area pengembangan yang akan Ibu lakukan itu di area apa? Untuk terkait tentang pembelajaran berdiferensiasinya, ini saya memilih teaching at direct level, di mana kalau melihat dari latar belakang peserta didik di sekolah kita di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, khususnya kelas B, ini B1 dan B2, yang notabene mereka memiliki minat matematika. Kalau saya akan mengelompokkan menjadi tiga kelompok atau tiga level. Yang pertama level A, yaitu peserta didik yang capaian rendah, kemampuan capaiannya rendah. Yang kedua ada peserta didik dengan pencapaian atau capaiannya itu sedang, dan yang terakhir ini yang capaiannya tinggi. Jadi ada tiga level. Nah nanti level 3 ini diberikan perlakuan yang berbeda saat proses pembelajaran sesuai dengan levelnya masing-masing. Soalnya juga sesuai dengan masing-masing. Tidak walaupun isinya matriks tapi bentuk soalnya beda. Jenisnya matriks, jenisnya perkalian, tapi tetap perkaliannya berbeda. Jadi sedangkan kalau emosionalnya itu kan tadi untuk berdiferensiasinya ya. Kalau PSE-nya ini kan PSE ini adalah sosial emosional ya, di mana sebelum melakukan pembelajaran ini saya berusaha demikian rupa untuk mengembangkan atau mengetahui kondisi awal peserta didik dengan mungkin melakukan tes diagnosa atau diagnosis asesmen awal gitu ya, tentang minatnya mereka gitu, apakah mereka betul-betul minat di matematika, terus kondisi mereka, perasaan mereka seperti apa gitu, terus bagaimana mereka mengolah emosi ketika misalkan pembelajarannya sulit dan lain-lain. Itu harus dilakukan di awal sebelum pembelajaran. Jadi Bu Dwi area pengembangannya nih dua-duanya ya ini digunakan di pembelajaran berdiferensiasi itu dengan teaching at the right level. Jadi menyiapkan segalanya untuk tiga level itu ya. Terus PSE-nya tadi dengan diagnosa awal ya. Baik Bu Dwi, ini area pengembangannya ada dua. Nah, untuk melaksanakan pengembangan ini Bu, strategi apa sih yang Ibu persiapkan? Oke, untuk strategi yang perlu dipersiapkan, artinya ini kan bukan hal yang mudah ya ketika diterapkan dalam keseharian kita mengajar. Artinya kita membutuhkan waktu yang lebih dan lain-lain. Tapi itu akan jauh lebih mudah ketika kita bisa merencanakan atau membuat modul ajar atau LPP yang benar-benar menggambarkan isi konten yang akan kita ajarkan sesuai dengan yang pendekatan tadi. Jadi modul ajarnya dirancang benar-benar menyesuaikan pembelajarannya gitu. Selanjutnya kalau rancangan sudah dilaksanakan, artinya kita harus melihat apa yang perlu kita gunakan. Misalkan ini kalau anak 36 siswa kita lakukan satu persatu kan agak lama gitu. Artinya
berarti kita harus membuat mereka berdasarkan kelompok tadi. Jadi kita melakukan pendekatannya berdasarkan kelompok tadi gitu. Jadi kita bisa menggunakan PBL untuk kelompok yang rendah, kita bisa melakukan satu persatu gitu kan, satu persatu bimbingan, harus satu persatu karena mereka masih butuh bimbingan banget gitu. Sedangkan kalau yang sedang itu kan, kalau yang sedang artinya kita harus menyiapkan rincian urutan atau instruksi yang benar-benar detail sehingga mereka memahami maksudnya. Nah, untuk yang tinggi ini agak lebih gampang ya, kita hanya perlu menginstruksikan dan memastikan mereka itu bisa, jadi harus dengan perlakuan yang berbeda. Oke. Wah, baik, luar biasa Bu Dwi ya. Jadi strateginya ternyata sudah disiapkan untuk praktik pembelajaran besok itu adalah modul ajar yang baik ya, lengkap. Terus juga manajemen waktu, manajemen kelas, dan tadi ya dengan PBL ya Bu ya, Iya, dan betul. diskusi kelompok. Juga tadi ada diferensiasi proses tentang Iya. perbedaan perlakuan atau perbedaan kita memberi instruksi ya. Betul. Untuk setiap levelnya. Ya, baik Bu Dwi. Mudah-mudahan praktik pembelajarannya lancar ya. Oke, Nanti siap, kita Bu Dena. akan bertemu lagi di kelas saat observasi. Oke. Ya, assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di obrolan pasca observasi, percakapan pasca observasi. Sebelum itu perkenalkan saya Yang Sari dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Saya merupakan CGP angkatan 11 Provinsi Banten tahun 2024. Di samping saya ada Ibu Dwi Pratiwi MPD, rekan kerja saya yang kebetulan sudah saya observasi kegiatan pembelajarannya beberapa pekan yang lalu. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Dumati S. Oktaviani MPD, pengajar praktik dari Pendidikan Guru Penggerak yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa hadir membersamai kami dalam percakapan pasca observasi. Mungkin kita langsung lakukan saja Bu ya percakapan pasca observasinya. Baik, Bu Dwi, alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya kemarin ya, beberapa pekan yang lalu. Saya juga sudah diizinkan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran Bu Dwi. Bu Dwi, bagaimana nih perasaan Bu Dwi ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Apa yang Bu Dwi rasakan? Oke, sebelumnya terima kasih Bu Riana dan Bunga atas kesempatannya ya untuk membersamai CGP Bu Riana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Riana ya. Secara tidak langsung selama observasi itu saya juga banyak sekali belajar gitu. Dimana setelah observasi saya merasakan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu jauh lebih bermakna dan membuat hati saya sebagai guru ya menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam kelas, terutama peserta didik yang saya ajar. Apa sih hal-hal yang menurut Bu Dwi sudah baik ketika pelaksanaan kemarin? Oke, untuk pelaksanaan kemarin yang saya rasa sudah baik dan harus lebih dikembangkan lagi. Yang pertama, saya sudah mulai menyadari bahwa ketika merancang pembelajaran ini perlu adanya persiapan yang matang. Misalnya, tidak hanya membuat bagaimana metode pelajaran yang kita ciptakan untuk suasana kelas, bagaimana kita membuat soal, latihan, dan seterusnya, tapi ternyata kita juga harus tahu bagaimana minat, bakat, karakter peserta didik gitu. Jadi pas setelah melakukan observasi ini saya jadi ketika kita merancang nih kita harus kayak meramu bagaimana ya kayak kita nanti perlakuan kita terhadap ragam
kemampuan peserta didik khususnya di pelajaran matematika gitu. Jadi itu harus saya lebih kembangkan lagi di kemudian harinya gitu. Jadi itu perlu dimakan tapi sudah dirasa baik ya Bu ya. ya, sudah jauh lebih baik. Terus Bu Dwi, selama ke praktek kemarin ada nggak sih hal-hal yang menurut Bu Dwi ini masih bisa dikembangkan lagi nih? Apa tuh? Pertama, kemarin kan saya sudah melakukan pembelajaran dengan pada peserta didik yang dimana saya melakukan pembelajaran berdifferensiasi ya, berdiferensiasi gitu kan, berdiferensiasi. Namun ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan lagi, misalnya kalau kemarin saya melakukan pendekatan teaching at the right level di mana setiap kelompok itu hanya homogen. Ya, jadi saya pisahkan sesuai dengan kemampuannya. Setiap waktu itu ada 6 kelompok, ada level A, B, C, di mana level A ini rendah, level B ini sedang, level C ini tinggi, dan itu setiap level satu kelompok, gitu kan. Artinya di setiap kelompok mereka kemampuannya sama, gitu, kurang lebih sama. Dan setelah saya melakukan pembelajaran, saya berpikir kalau di setiap kelompok homogen, gitu kan, kelompok yang lain bisa jadi tertinggal, walaupun memang pada kenyataannya mereka harus dipisahkan perlakuannya. Tapi saya juga berpikir pembelajaran yang mungkin akan saya lakukan di hari berikutnya itu tetap dengan catatan berdiferensiasi dan teaching at the right level, tapi kelompoknya saya lakukan heterogen di mana setiap kelompok ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang gitu. Tapi dengan catatan mereka tetap mendapat LKPD atau soal dengan kemampuannya. Jadi diharapkan tiap kelompoknya ada yang misalkan yang rendah nih, mereka dibantu dengan yang tinggi gitu. Jadi nggak yang satu kelompok tinggi semua. Kalau kemarin kan seperti itu. Cuma catatan pribadi saya untuk kedepannya kayaknya saya harus buat yang lebih heterogen. Tapi tetap soal yang saya berikan setiap peserta didik sesuai dengan capaian kemampuannya. Gitu. Tidak memaksakan mereka harus bisa A, C, D, E, F dan seterusnya. Oke, baik. Bu Dwi, izinkan saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin Bu Dwi ya. Jadi kalau dari hasil observasi saya kemarin kan Bu Dwi ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya dengan metode teaching at the right level ya. Nah dari hasil observasi saya ini rangkaian pembelajaran Bu Dwi di kelas itu sudah sesuai dengan apa yang Bu Dwi rencanakan pada modul ajar ya. LKPD-nya juga terbagi menjadi 3 variasi tergantung levelnya yang tadi Bu Dwi sebutkan A, B, dan C. Di sini juga sudah dilakukan asesmen awal ya pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, di sini juga hasil observasi kemarin ada perbedaan perlakuan budi antara kelompok A, B, dan C ya tergantung levelnya ya. Jadi ada yang dibantu banget, ada yang sudah agak mandiri, measure, ada yang ada yang bimbingan individu ya. Iya Bu Dwi. Tadi kan Bu Dwi menyampaikan ada yang ingin dikembangkan lagi, yaitu ingin membuat kelompok-kelompok yang tadinya homogen ingin dicoba menjadi heterogen. Nah, Bu Dwi kira-kira nih untuk melakukan perubahan tersebut atau mencoba kegiatan tersebut, Bu Dwi memiliki kira-kira hal apa yang menurut Bu Dwi sulit dilakukan pada saat sebelumnya? Oke. Jadi sebelum melakukan observasi ini ya Bu Riana dan Bu Bunga, untuk terkhususnya pelajaran matematika ini saat saya menghadap langsung, maksudnya berhadapan langsung dengan murid, ada hal yang unik yang terjadi di SMA 5 ini, khususnya di kelas saya gitu ya. Yang akhirnya saya berpikir, oh ya udah, ternyata harus dilakukan berdasarkan teaching at the right level, yaitu adalah kemampuan peserta didik numerasi dan literasinya, yaitu terus operasi hitung matematika dasarnya itu sangat kurang sekali. Ada yang kurang banget, ada yang memang sudah tinggi atau jadi yang kurang banget itu bahkan saya temukan misalkan dasar nih, dasar 0 kali 1 itu kan masih ada Bu, maksudnya itu kan kayak kok bisa seperti itu, atau misalkan min 3 tambah 4 kayak gitu masih, artinya operasi hitung dasarnya masih sangat kurang. Nah, saya sih mengiranya ini adalah mereka ini kan salah satu angkatan COVID ya, jadi kayak ada mereka lost gitu, ada lost learning, saya tuh mengenal lost learning gitu kan, jadi kayak kok sampai segininya gitu anak SMA. Terus saya juga mencoba kayaknya dan ini nggak terjadi di angkatan yang sekarang aja, angkatan yang kemarin sebelumnya juga ada fenomena yang sama di SMA 5 ini gitu kan, di SMA 5. Terus akhirnya saya mencoba berpikir gimana ya caranya biar, kan percuma ya belajar, contohnya kemarin saya bab matriks, perkalian matriks, penjumlahan matriks, mereka tahu caranya, tapi ketika hitungan akhir mereka nggak bisa, gitu kan percuma ya Bu ya. Akhirnya saya berusaha, pernah ngobrol dengan Briana atau se-MGMP atau serumpun yang ada hitungannya, gimana ya kalau misalkan kita di SMA 5 itu melakukan asesmen awal kepada peserta didik di
dari kelas 10. Dari kelas 10 kan biasanya kita cuma tes minat bakat gitu ya. Coba deh dites numerasi dan literasi matematikanya, karena kan matematika ini sangat penting di setiap bakal bahkan di kehidupan sehari gitu ya, secara sadar atau tidak sadar. Lakukan asesmen awal di kelas 10 misalkan, di kelas 10 terus ketika kita udah tahu ternyata ada peserta didik yang sangat sulit gitu. Budi ya, jadi memang fenomena-fenomena itu terjadi setiap tahun, ada aja yang seperti itu, Budi ya. Iya, ada aja. Keterampilan numerasinya kurang ya. Heeh. Budi nih, kalau misalkan Budi membayangkan ya, dari skala 1 sampai 10, apa kondisi keterampilan numerasi anak di kelas Budi yang tergolong berada dalam kategori rendah, itu ada berapa persen dari 1 dari 0 sampai 100% mungkin? Oke, saya contohkan dari kelas 1 kelas aja ya. Satu kelas itu ada 36 orang gitu. Itu yang pernah saya tes itu ada 22% atau sekitar 8 orang itu benar-benar nggak bisa sama sekali. Ya, terus ada sekitar 48 atau 47% itu atau sekitar 17 sampai dengan 19 orang mentok. Jadi bisa dia hitungan tahu nih ngerti alurnya, dihitung mentok dihitungannya. Iya, jadi yang hanya bisa itu yang tergolong bisa itu hanya 30%. Sisanya sekitar 11 orang. Dikatakan menurut saya itu bisa tergolong baik. Ya, sisanya itu kurang, artinya kan dari 100% hanya 30 yang bisa, itu pun masih minim. Itu satu kelas. Itu kelas yang notabene dia memilih jurusan matematika. Yang harusnya kan kalau di sini kan sekarang ya Bu ya, ada jurusan di kelas jurusan apa gitu. Nah, kelas yang saya contohkan itu jelas anak yang memilih jurusan matematika. Harusnya ketika dia memilih jurusan matematika, harusnya kemampuannya di atas dong gitu. Apalagi bayangkan apalagi kelas yang lain gitu. Iya. Nah, Budi, dari yang 30%-nya 30%, tapi tadi sekitar 22% anak yang dirasa agak kurang dari keterampilan numerasi, itu kisaran level dari 1 sampai 10, kemampuan numerasinya itu ada di level berapa menurut Budi sekarang ini? Kalau 1 sampai 10 bisa jadi itu anak masuk ke 2 sampai 4. Karena benar-benar kalau yang anak yang level 22% ya, 2 sampai 4. 2 sampai 4 benar-benar rendah sekali gitu, enggak dasar pun enggak bisa. Iya, iya. Bu Dwi, ini kan kita mau melakukan dialog ya, biar obrolan ya. Bu Dwi ada harapan ke depannya mungkin setelah dialog kita ini kita melakukan sesuatu. Bu Dwi ada harapan ingin menaikkan level si yang 22% itu dari 2 sampai 4 ke level berapa nih Bu Dwi? Oke. Harapan Bu Dwi. Kalau misalkan dikatakan harapan berarti ini sekedar ini ya, maksudnya angan-angan kita ya, sebagai guru pengen anak ini ketika udah diperlakukan teaching at the level setidaknya naik gitu ya. Saya nggak minta anak untuk naik yang legit 0%, minimal banget dia udah ada di kategori sedang gitu kan, karena kalau sedang kan mengikuti bisa cuma tinggal diingatkan sedikit gitu kategori. Jadi paling dia bisa naik ke level di 5 sampai dengan 7. 5 sampai dengan 7. Oke. Jadi nggak berharap di 10 ribu. Kalau untuk yang kan masih kita kan saya kan fokusnya ke teaching at the level ya. Jadi setiap anak tuh levelnya naiknya berbeda. Kalau yang rendah misalkan 1 sampai tadi kan saya bilang dia 2 sampai dengan 4. Bisa naik dengan 5 sampai dengan 7. Yang tadinya dia rendah bisa dengan 7 sampai dengan misalkan 8, 6 sampai 8 gitu. Dan yang tinggi harapannya yang udah nyampe level atas itu 10, harapannya bisa mengaplikasikan matematika ini dalam kehidupan sehari dan membantu temannya di level lain. Saya jadi harapannya memang sesuai dengan level-levelnya. Iya, enggak yang mengharuskan dari level terbawah tiba-tiba dia langsung naik ke atas gitu. Enggak seperti itu. Jadi saya menekankan minimal mereka belajar matematika nyaman, karena kan ketika udah kita lakukan sesuai dengan capaian mereka, mereka tentu tidak merasa adanya tekanan yang berlebih gitu. Jadi mereka merasa dengan kondisi mereka seperti itu, mereka merasa terfasilitasi dan akhirnya ke hasil pun insya Allah akan lebih baik. Nah Bu Dwi, kira-kira nih untuk kondisi anak ini yang beragam ya, kalau kondisi beragam, kondisi keterampilan numerasi yang rendah ya untuk yang kelompok C ini, kira-kira kalau berdasarkan pengamatan Bu Dwi ini kenapa atau ada problemnya di mana gitu? Problemnya di mana? Jadi yang saya lihat pertama ini yang tadi saya bilang, tadi sempat saya singgung ya, ini loss learning salah satunya. Terus yang selanjutnya mereka terbiasa dengan abstrak. Jadi hanya terbiasa dengan matematika yang bentuknya abstrak yang tadi saya bilang, yang langsung gitu. Sedangkan kalau di SMA kan nggak yang langsung, kita ada aplikasi dari yang abstraknya itu loh. Jadi misalkan bab mastik ini saya
pakai tabel Liga Itali gitu kan, tabel Liga Itali, padahal kan sama sebenarnya tinggal gitu, karena disajikannya dengan bentuk dari yang kehidupan nyata sehari-hari, merasa berbeda matematika, padahal kan sama aja gitu, sama aja. Jadi mungkin terbiasa hanya menghitung dalam bentuk abstrak, sehingga ketika pelajaran di SMA yang dimana membutuhkan analisis yang lebih, mereka benar-benar jadi lost. Padahal ketika kalau yang rendah benar-benar emang nggak bisa, tapi kalau yang sedang mereka bisa, cuma harus diingatkan. Ini sebenarnya tinggal dihitung kali baris kolom bisa seperti itu. Iya. Nah, Bu Dwi, menurut Bu Dwi, kira-kira apa saja upaya-upaya yang bisa meningkatkan keterampilan numerasi anak itu? Pertama tadi ya, perlunya adanya yang tadi saya pernah singgung sedikit ya. Pertama, bagi semua khususnya saya guru matematika, kita benar-benar harus mengetahui dasar mereka seperti apa, gitu kan, mengelompokkannya bagaimana. Kemudian kita harus memperlakukan yang tadi saya bilang sesuai dengan capaiannya, dan paling penting Bu Yana menurut saya adalah kolaborasi antar antar guru yang lain. Kenapa saya bilang kolaborasi? Karena di SMA itu kan saya sendiri bukan guru kelas, ibaratnya guru mapel. Ketika misalkan jam pertama saya setiap sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran saya selipkan materi dasar matematika, artinya anak hanya ingat di situ. Tapi beda ketika semua guru kompak gitu, apalagi yang serumpun membutuhkan itu sebelum pembelajaran atau setelah pembelajaran, itu menyelipkan materi-materi yang dasar sekali gitu. Itu harus diingatkan terus. Jadi kan pembiasaan ya, kalau ibaratnya dibiasakan hanya oleh satu guru, akan jauh lebih bermakna ketika 5 guru ikut melakukan kebiasaan yang sama gitu. Berarti akan mendapat hasil yang insya Allah jauh lebih baik. Jadi anak-anak tuh tiap, oh iya nih pelajaran fisika, oh berarti gue harus menghitung dulu nih gitu kan, saya harus melakukan operasi hitung dasar dulu nih. Masuk lagi ke pelajaran matematika, lakukan lagi, masuk lagi pelajaran kimia, ada lagi pembiasaan otomatis. Ketika itu dibiasakan oleh di sekolah, di setiap jam pelajaran yang serumpun, mau nggak mau mereka akan naik levelnya, terbiasa. Beda ketika cuma saya hanya memperlakukan di kelas saya sendiri gitu. Iya sih ya Bu Dwi ya. Jadi memang harus ada pembiasaan-pembiasaan dan tindakan-tindakan itu dilakukan oleh semua guru. Nah Bu Dwi, untuk hal tersebut, Bu Dwi kira-kira apa rencana Bu Dwi ke depannya supaya kemampuan anak itu yang pada levelnya bisa naik minimal 1 atau 2 tingkat di atas level yang sekarang. Gimana rencana Bu Dwi ke depannya? Rencana ke depannya, karena ini permasalahannya bukan hanya di guru matematika tapi di guru lain, artinya ini harus dijadikan sebagai program sekolah, bukan hanya program guru apa gitu kan. Misalkan program sekolah harus melakukan tadi tes minat dan bakat, dan ditambahkanlah sedikit tes tes numerasi dan literasi matematikanya serentak, karena kan penting banget ya matematika ini di setiap tahun. Jadi perlu adanya program dari sekolah yang insya Allah ketika sekolah sudah, kita kan kalau cuma saya sebagai guru matematika, ibu nanti di setiap kelas kalau bisa ya diadakan sebelum mulai belajar, diadakan tes gitu, atau diadakan kayak semacam penguatan gitu kan, operasi itu ya 1-2 mungkin bisa kolaborasi, tapi kan beberapa mungkin kayak siapa ini gitu. Tapi ketika sekolah yang menggerakkan, maka nantinya mau nggak mau kan ibu guru juga akan melakukan hal sama. Jadi ada rencana program sekolah yang selain tes minat bakat ada tes numerasi ya dan bahasa. Kira-kira nih Bu Dwi, untuk rencana tersebut idealnya dilakukan kapan sih? Kalau untuk sekarang itu kayaknya sebentar lagi kan udah asesmen ya, udah asas, kayaknya kalaupun bisa dilakukan dan bisa ajukan ke sekolah, itu dimulai dari tahun ajaran baru, atau paling cepatnya adalah semester 2. Awal semester 2 itu dilakukan asesmen awal. Jadi selambat-lambatnya adalah tahun ajaran baru. Karena kalau sekarang saya udah pas nih, karena udah tinggal 2 minggu lagi belajar gitu ya. Ya, jadi program ini akan dijalankan atau bidangnya dijalankan ketika awal ajaran baru, tapi bertempat di awal semester 2 ya Bu ya. Nah Bu Dwi, kira-kira pihak-pihak mana saja yang menurut Bu Dwi bisa atau perlu dilibatkan dalam program ini?
untuk menjalankan program ini kalau mau serentak ya, karena tadi saya bilang lebih baik dari kelas 10, dan pada saat awal mereka langsung adalah pertama ya tadi pihak dari sekolah, kepala sekolah, terus yang biasanya berperan dalam kegiatan siswa di awal ini biasanya panitia MPLS. Nah, panitia MPLS ini kan biasanya merancang beberapa kegiatan. Biasanya kalau kita tradisinya gitu ya, di hari terakhir MPLS itu ada tes gitu. Nah, itu menurut saya bisa dijadikan tes yang tadi saya maksudkan. Jadi program apa nih berarti tes tahapan awal ya, tes numerasi dan literasi matematika ini, karena bukan hanya pelajaran matematika yang memerlukan itu dan bisa menggunakan itu, tapi di pelajaran lain juga karena sudah sifat aplikasi ya Bu ya. Itu dilakukan di awal semester 2 atau di tahun ajaran baru, melibatkan kepala sekolah, kepanitiaan MPLS, dan guru serumpun ya, tadi guru bidang serumpun tingkat matematika. Nah, kira-kira Bu Dwi, langkah Bu Dwi pertama setelah ini untuk menuju program tersebut apa nih? Untuk menuju program tersebut yang pertama, ini kan sebenarnya angan-angan saya sejak tahu kemampuan anak matematika seperti itu. Yang pertama sih saya mohon bantuannya kepada CGP selaku yang sekarang lagi terdekat dengan sekolah gitu kan, ya kan mengusulkan kan biasanya kan CGP harus punya ini ya, punya apa nih gitu ya, program apa yang dari CGP gitu. Jadi bisa saya bekerja sama dengan Bu Yana dulu, khususnya calon guru penggerak ya, Kita serumpun juga ya. serumpun juga kebetulan yang mengusulkan kegiatan tersebut gitu kan. Jadi langkah awalnya ya dengan se-MGMP ataupun serumpun dulu nih, kompak dulu nih yang serumpun. Ketika yang serumpun kompak ya baru kita diajukan ke sekolah. Jadi Bu Dwi ada collab ya. Boleh, betul. Jadi kita akan collab. Berarti awalnya mungkin membentuk ini ya Bu ya, kayak kelompok tim ya, tim untuk perencanaan ya. Iya betul. Oke. Alhamdulillah Bu Dwi, percakapan pasca observasi saya rasa cukup. Tadi juga selama obrolan kita teridentifikasi ada beberapa apa namanya hal yang perlu dikembangkan, yaitu terutama dari segi keterampilan numerasi siswa ya. Dan tadi selama obrolan juga yang sangat mengalir ini Bu Dwi sudah memaparkan apa yang terjadi di kelas, apa yang mungkin bisa dilakukan ke depannya, dan Bu Dwi ternyata punya program yang sangat luar biasa, yaitu dengan cara asesmen awal numerasi itu sebagai identifikasi awal kemampuan anak, dan itu sangat penting agar kita bisa mengajar berdiferensiasi luar biasa. Jadi perjalanan kita ini sudah mencapai 2 bulan ya, jadi sudah ada rencana. Gimana perasaan Bu Dwi setelah pulang? Perasaan saat ini tadi saya bilang sangat ini ya, sangat luar biasa bagi saya. Saya masih kasih kesempatan gitu bertemu dengan Ibu Bunga yang sebelumnya nggak kenal ya kan, dikasih waktu lebih luang bercakap dengan Bu Yana. Akhirnya gitu kan, akhirnya yang selama ini menjadi angan-angan saya gitu, ada ya orang yang nanya gimana lo kesulitannya gitu kan, ada orang yang nanya mau ngapain nih gitu. Akhirnya jadi saya menjadi lebih lega aja gitu biasanya. Walaupun nantinya mungkin tentu ya biar ketika merencanakan kan pasti nggak semudah gitu ya, maksudnya pelaksanaan gitu nggak semudah. Cuma setidaknya ketika sudah ditertuangkan ide, perasaan segala macam semuanya ada upaya gitu, nggak daripada diem aja gitu. Luar biasa, alhamdulillah Bu Dwi ya. Gimana nih Bu Bunga, mungkin ingin memberikan tambahan atau mengoreksi kembali percakapan kami? Terima kasih Bu Yana Sari ya, CGP Angkatan 11. Alhamdulillah Ibu bisa hadir di sesi pasca observasi ya, yang dimana Bu Yana juga sudah melakukan pra dan juga observasi ya pada saat itu. Nah, Ibu sebenarnya sini hanya memperhatikan Riana sebagai coach ya, sebagai coach ya, berbicara dengan coachnya gitu. Dan alhamdulillah di dalam percakapan sesi pasca observasi Bu Diana sudah menggunakan alur tirta, di mana itu Bu Diana juga sudah menyampaikan tujuan, juga identifikasi sudah disampaikan ya, masalahnya seperti apa sampai level berapa ya kan, ininya nanti seperti level apa, itu semua udah terlihat gitu ya. Sampai tadi juga ada harapan dan solusinya gitu ya. Bahkan harapan dan solusinya di rencana aksinya bukan hanya di kelas aja, tapi seluruh sekolah menjadi program gitu ya. Luar biasa ya, itu ide-idenya ya. Luar biasa ya, itu sendiri dari coach sendiri ya, dari Bu Dwi ya, dari Bu Dwi sendiri gitu ya. Alhamdulillah, dan Bu Dwi juga akan melakukan komitmen gitu ya. Apa nih? Kira-kira apa seperti itu ya. Alhamdulillah senang rasanya gitu ya, menghadiri sesi pasca observasi ini gitu ya, dari awal permasalahan sampai ketemu solusi seperti
seperti itu. Dan saya berharap ini bukan pada saat ini saja terjadi coaching gitu ya, bisa kapan saja, di mana saja, dan kalau yang penting pada saat dibutuhkan ya. Iya betul. Bu Riana bisa menjadi coaching, Bu Riana juga bisa Coachnya. gitu ya, saling lah ya. Mudah-mudahan berdua bisa, kita semua lah ya, bisa menjadi coach yang lebih handal gitu. Terima kasih banyak Bu Bunga atas penguatannya. Terima kasih juga Bu Dwi ya atas sharing sessionnya. Jadi apa namanya, setelah obrolan kita ada ide besar yang tergali dari Bu Dwi. Ternyata banyak sekali potensi yang selama ini terpendam belum muncul ke permukaan dan sangat luar biasa, dan mungkin bisa sangat berdampak bagi peserta didik yang nanti bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Mungkin itu saja sesi apa namanya percakapan